بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القاهرة. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat. Dan Alhamdulillah saat ini telah hadir bersama kita Ustazuna Nur Fadli Abdullah. Beliau adalah salah satu dari founder dari akun Twailbul Ilmi, yang mana akun ini memposting beberapa kajian-kajian berbahasa Arab ya dari masyayikh-masyayikh di Timur Tengah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga beliau ya punya akun pribadinya juga. Kemudian ada Tadabbur Quran ya. Iya. Tadabbur Quran ya, gitu. Ya, jadi kita sedikit ingin ya ngobrol tentang berbagi konten Islami, konten dakwah di sosmed ya, konten-konten yang ada nilai dakwah dan ada syiar Islam di dalamnya, yang mana Ustadz Fadli ini sudah cukup lama ada di bidang ini dan saya tertarik untuk mendengar sedikit sharing dari beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa 'aziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Al-hadi ila ihsani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa awanihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ini sebetulnya dikatakan pantas atau tidaknya, anak kurang pantas lah untuk mengungkapkan tentang masalah sepak terjang dakwah ya. Apalagi untuk masalah dakwah kan sudah banyak asatidzah kita yang lebih dahulu atau lebih mengungguli dalam perkara dakwah ini. Dan adapun kita sebagai seorang penuntut ilmu itu hanya sekedar menukil atau menyambung kembali apa yang telah disampaikan oleh masyayikh guru-guru kita. Terkait dengan akun media dakwah ya yang ana pegang, diantaranya itu ada akun Twailbul Ilmi, kemudian akun Tadabbur Quran. Nah, adapun akun Twailbul Ilmi sebenarnya ini akun pribadi awalnya. Ini awalnya akun pribadi ana udah semenjak tahun 2015 itu awalnya. Dan kemudian karena melihat banyaknya peminat ya, terlebih bagi teman-teman yang ada di Indonesia yang mana mereka ini haus akan ilmu ya, Masya Allah ya, haus akan ilmu. Dan ketika itu sebenarnya ketika kita membuat akun tersebut ya, yang mana kita menterjemah kajian atau video-video pendek dari masyayikh ya, guru-guru kita yang ada di Timur Tengah, itu awalnya sebenarnya tujuannya itu untuk mengenalkan kepada teman-teman yang ada di Indonesia, ini loh guru kita yang ada di Indonesia gitu loh. Maksudnya guru-guru asatidzah kita ya, semisal kayak Syekh Shaleh Fauzan, kemudian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Karena kebanyakan dari teman-teman itu belum mengetahui siapa gurunya gitu loh. Ya, siapa guru dari asatidzah kita gitu kan. Kayak Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin dan yang lain sebagainya. Nah, itu awalnya. Dan lama-kelamaan ternyata banyak yang mengambil faidah. Ternyata dari terjemahan tersebut banyak yang bisa memahami. Nah, dari situ baru kami mengembangkan akun tersebut yang awalnya akun pribadi menjadi akun media, yang mana di situ juga ada timnya. Nah, itu awal mula akun tersebut terbentuk ya. Jadi awalnya itu adalah akun pribadi, kemudian dijadikan akun media dakwah. Dan adapun sepak terjang yang sebagainya itu insyaallah itu sembari waktu ya, karena jujur kami pun nggak terlalu terobsesi tentang masalah followers ya, maksudnya pengikut dan sebagainya, karena sekali lagi bahwa ini ilmu ya, siapapun bisa mengambilnya, maksudnya siapa saja bisa menyimaknya ya. Terlebih lagi ilmu ini adalah ilmu agama gitu kan, tidak ada yang namanya mempatenkan. Maksudnya gimana ya, jadi ilmu itu harus bisa didapat kecuali dengan fulus misalkan dan lain sebagainya, dan ini suatu hal yang keliru gitu kan, karena ini adalah ilmu agama dan siapapun bisa mendengarkannya. Nah, terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala telah membukakan kita pintu-pintu kebaikan ya, contohnya diantaranya al-ijtima at-tawassul, yaitu media-media sosial, yang mana dengan media-media sosial ini banyak orang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Dan sekali lagi media sosial ini bagaikan
pisau yang bermata dua. Maksudnya gimana? Bisa orang itu menggunakan media sosial dalam rangka kebaikan, bisa juga menggiring dia dalam hal keburukan. Nah, yang awalnya dia tidak tahu suatu kebaikan, dia menjadi tahu. Dan yang awalnya dia tidak tahu suatu keburukan, ia jadi tahu. Dan ini hal yang sangat sangat riskan bagi kita yang menggunakan media sosial ini. Nah, agar meminimalisir itu, maka kita membuat media ini, ya, agar teman-teman yang ada di Indonesia juga bisa mengambil faedah. Ya, walaupun itu video-video pendek seperti 1 menit, 2 menit, yang sebagainya, dan semoga bisa mendapatkan faedah dari video-video tersebut. Nah, itu untuk yang thalibul ilmi. Dan adapun yang tadabbur Quran sebagaimana antum sebutkan tadi, terkait mungkin dianggap seperti kok ini orang show off banget gitu, ya kan? Mungkin seperti itu. Sebagian orang ada yang berasumsi seperti itu, dan sekali lagi memang hal itu kita hindari, ya, dan yang paling utama tentu itu kembali kepada niat. Dan kita pun dalam bermedia sosial itu kita ketahui bahwa semua amalan, apapun yang kita lakukan di media sosial itu tergantung niatnya gitu. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabdakan, innamal a'malu binniyat, setiap amalan tergantung pada niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang itu akan mendapatkan apa yang sesuai dengan ia niatkan. Nah, dan dalam hal kayak membaca ayat-ayat Al-Quran, kayak potongan-potongan ayat dan sebagainya, dan itu adalah suatu perkara yang sangat riskan, ya kan? Suatu hal yang sangat riskan bagi kita, dan itu kembali lagi kepada niat. Kembali lagi kepada niat yang senantiasa kita islah, senantiasa kita perbaiki. Kalau misalkan dikatakan ada yang mengatakan hati-hati ria dan lain sebagainya, maka sekali lagi ada suatu nasihat atau suatu ucapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ini ana mencari gitu loh, ya kan? Ketika itu beliau pernah ditanya, apakah orang yang membaca tilawah Al-Quran dengan memperbagus bacaannya itu dianggap ria? Nah, ini unik kan? Ini karena kadang kan sebagian kita, ada orang yang membaca Al-Quran dengan indah dan sebagainya, langsung divonis ria, sum'ah dan yang sebagainya, ya kan? Tapi kenapa giliran ketika orang yang menyanyikan lagu, kenapa enggak dikatakan seperti itu gitu kan? Kan tidak adil kalau misalkan penilaiannya seperti itu. Nah, kemudian ketika itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menjawab bahwa hal tersebut tidaklah dianggap ria. Tidak dianggap ria ataupun sum'ah. Kenapa? Ada dalilnya, ya. Dalilnya adalah sebagaimana sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang mana tatkala itu kita ketahui bahwa Abu Musa Al-Asy'ari adalah salah satu sahabat yang bacaannya itu paling indah. Bacanya paling indah. Yang mana Rasulullah itu sangat suka ketika mendengar bacanya Abu Musa Al-Asy'ari ini. Nah, ketika suatu malam Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu itu membaca Al-Quran dan Rasulullah SAW mendengar bacaannya. Nah, Abu Musa Al-Asy'ari di sini dalam keadaan tidak mengetahui bahwa Rasulullah itu mendengarkan bacaannya dia, gitu loh. Nah, kemudian keesokan harinya, kemudian Abu Musa Al-Asy'ari tahu bahwa Rasulullah SAW mendengarkan bacaannya. Kemudian apa kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu? Sekiranya aku tahu engkau, wahai Rasulullah, mendengarkan bacaanku, sungguh aku benar-benar akan memperbagus lagi bacaanku. Allahu Akbar. Apakah Rasulullah langsung memvonis Abu Musa Al-Asy'ari sum'ah? Enggak, ya, enggak. Dan ini kembali lagi kepada niat. Dan tentunya para sahabat kita tahu bahwa hati mereka bersih, ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah meridhoi mereka gitu. Ya. Dan adapun kita yang manusia biasa terus memperbaiki yang namanya niat, ya, keikhlasan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekali lagi, kenapa tadi di awal ana mengatakan bahwa hal tersebut itu riskan, seperti merekod bacaan tilawah dan lain sebagainya, itu adalah riskan karena ini adalah salah satu hal yang sangat berbahaya gitu loh. Kalau misalkan niat kita tidak ikhlas, ya kan? Karena dalam suatu hadis ada Rasulullah SAW pernah menyebutkan
inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah aw fi riwayah inna awala man tusa'ar bihimun nar salasah, ya kan? Sebagaimana ya insyaallah antum tahu hadisnya kan. 3 golongan yang pertama kali masuk neraka. Nah, kalau misalkan kita lihat konteks hadisnya, ya Rasulullah tidak menyebutkan 3 golongan ini orang-orang yang melakukan keburukan. Semuanya melakukan kebaikan, ya. Nggak ada di situ Rasulullah menyebutkan yang pertama adalah orang pezina, perampok, ya kan, begal dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melihat 3 golongan ini adalah orang baik semua gitu loh, ya kan? Yang pertama diantaranya adalah yaitu tadi seorang alim wa qari'ul Quran. Yang pertama adalah seorang yang berilmu dan orang yang membaca Al-Quran. Kalau kita lihat ini adalah orang yang baik gitu loh, secara zahirnya, ya kan? Namun kenapa kok bisa dia menjadi orang yang pertama kali dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala? Ya. Di antaranya adalah karena salahnya niat. Ya, liyuqal alim au liyuqal qari, agar dikatakan sebagai alim lah, agar dikatakan sebagai seorang qari dan lain sebagainya. Ya. Dan ini kembali kepada niat. Dan ini kembali kepada niat. Oleh karena tatkala kita membuat hal tersebut, tentunya kita menintrospeksi diri. Dan kami tidak mengklaim diri kami ikhlas, enggak. Karena keikhlasan susah, ya kan? Keikhlasan susah, kita nggak bisa mengklaim diri kita tuh ikhlas, tuh nggak bisa gitu loh. Bahkan ada suatu faedah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala ketika beliau itu mensyarah kitab Ta'dhimul Ilm tentang masalah bab ikhlas. Beliau mengatakan orang yang mengklaim dirinya ikhlas, maka pengklaimannya itu butuh direvisi ulang. Kenapa? Karena orang yang ikhlas gak mudah mengklaim dirinya ikhlas gitu loh, ya kan? Makanya kami mengatakan seperti ini tidak mengklaim diri kami ikhlas, enggak. Ikhlas itu susah, ya. Menjaga keikhlasan susah. Bahkan ketika kita ngomong kayak gini saja itu butuh yang namanya keikhlasan gitu loh, ya kan? Dan itu sangat perlu kita perhatikan, yaitu keikhlasan. Dan ini tidak hanya kita tidak mengatakan bahwa hanya sebatas kita melihat merecord tilawah dan sebagainya. Semuanya bagi kita yang memainkan media sosial ini perlu kita melihat keikhlasan niat kita untuk apa gitu. Ya, tidak hanya orang yang men-share terjemahan masyayikh, men-share video-video Islami. Iya, benar. Ya, semuanya gitu loh. Orang yang menyaksikannya pun itu perlu niat gitu. Untuk apa saya menyaksikan ini gitu, ya kan? Nah itu perlu diperhatikan. Itu yaitu niat. Ketika kita ingin men-share suatu hal yang menurut kita bermanfaat, maka kita perhatikan niat. Itu yang pertama, ya kan? Nah kemudian setelah kita memperhatikan niat kita, ternyata niat yang baik pun itu tidak cukup gitu kan. Benar nggak sih? Iya kan? Ya, betul. Niat yang benar pun itu tidak cukup gitu. Nah, ini terkadang kebanyakan kesalahan ya. Sebagian teman-teman yang mungkin sudah memegang media dakwah dan sebagainya, yang niatnya maksudnya itu baik, tapi ternyata caranya salah. Dan ini banyak sekali dialami oleh sebagian teman-teman ya. Dan ini adalah hal yang yang cukup ramai dibincangkan gitu ya. Sangat ramai dibincangkan ya. Jadi niat baik itu tidak cukup. Jadi perlu adanya strategi. Ya kan? Perlu adanya strategi. Ketika kita niatnya ikhlas, iya kita niatnya ikhlas, tapi ketika kita menyampaikannya itu tidak sesuai, maka hal tersebut akan merusak, bukan malah memperbaiki gitu loh. Contoh misalkan niatnya baik membantah Ustadz Fulan katakan, tapi membenturkan antara Ustadz satu dengan Ustadz yang lainnya, ya kan? Niatnya baik, ingin apa? Ingin membantah statement Ustadz yang pemahamannya salah misalkan kan? Tapi di situ dibenturkan, bukan men-share bantahan Ustadz tersebut aja, itu Ustadz yang membantah pemahaman itu aja, tapi disandingkan gitu loh. Dan ini adalah salah satu hal yang sangat berbahaya gitu. Sehingga orang-orang awam menilai kok yang katanya salafi, yang katanya
bermanhaj salaf kok seperti ini gitu loh cara menyampaikannya. Dan ini sekali lagi bukan salah ustadznya sebenarnya gitu loh. Ini sebenarnya hanya oknum aja gitu loh. Hanya oknum, ya. Hanya oknum. Kalau misalkan kita melihat akun media asatidah, ada nggak satu aja ngebantah kayak gitu loh? Tandingin nggak ada gitu loh. Nah, asatidah kita aja nggak ada yang kayak gitu. Nah, kenapa kitanya kok ngelakuin gitu loh? Kan kalau misalkan asatidah tidak melakukan, oh berarti ini tidak benar gitu loh. Caranya nggak benar. Kenapa kita malah membuat hal-hal seperti itu gitu kan? Nah, ini juga sebenarnya waktu itu banyak teman-teman yang menanyakan ke kami gitu loh. Ente kok setiap ada hal yang viral nggak ikut nimbrung sih? Nah ini, pertanyaan juga ini sih. Nah soalnya kan kalau kita lihat melihat akun media yang Anda pegang Thalibul Ilmi, walaupun di situ juga ada tim, Anda juga menasihatkan kepada tim kalau misalkan ada suatu hal yang viral tidak perlu ikut-ikutan, ya kan? Cukup kita mengikuti apa arahan asatidah atau guru. Nah ketika itu ada yang nanya seperti itu gitu loh. Ente kok kalau misalkan ada hal yang viral nih, apa aja gitu, misalkan yang apalagi berhubungan dengan seseorang individu, kok ente nggak ikutan gitu? Ente kok nggak ikutan gitu kan ditanyain. Ya kami bilang aja gini, kita seorang penuntut ilmu kan itu dilatih untuk memiliki sifat al-hilm kan, sifat lembut sama sifat yang tidak suka tergesa-gesa, ya kan? Tidak suka tergesa-gesa. Nah, apalagi ini hubungannya dengan individu seseorang, ya kan? Ya nggak sih? Ya kan? Berhubungan dengan individu seseorang misalkan. Nah, kalau misalkan kita ternyata itu salah. Kita nggak tabayun dulu, kita nggak mencari faktanya, ya kan? Nah, kalau kita share gitu, gimana coba? Bayangkan kalau misalkan ada akun dakwah yang men-share hal tersebut, yang followersnya sudah banyak, dan itu orang yang melihat termakan opininya kan, termakan apa yang di-share gitu, sehingga sehingga ada buah bibir yang tidak baik di situ. Nah ini yang malah membuat mafsadat. Ya walaupun itu suatu hal yang benar, walaupun itu suatu hal yang fakta gitu kan, sebenarnya tidak perlu kita sampaikan di halayak umum gitu. Apalagi mad'u kita itu kebanyakan orang awam, ya kan? Orang-orang awam, bukan orang-orang yang dikatakan udah ngaji gitu. Banyak juga orang awam. Kalau misalkan seandainya kita menyampaikan sama orang yang ngaji misalkan, ya insya Allah mereka paham. Tapi kalau orang awam, pasti sudut pandangan mereka itu berbeda gitu. Pasti pandangan mereka kenapa? Ini kok kayak gini gitu, iya kan? Bukan malah, ini kayak gini, orang ini kayak gini, enggak. Pasti yang diserang adalah, ini orang kenapa kok men-share seperti ini gitu, apalagi individual, ya kan? Ya kan? Apalagi Allah pernah berfirman kan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, ya kan? Apabila ada orang fasik fatabayyanu, maka cari kejelasan gitu. Nggak hanya sebatas kila wakol kan, kata si fulan kayak gini, kata si fulan, nggak bisa. Dan ini yang banyak perlu diperbaiki gitu. Dan ini suatu hal yang sangat terkadang anak pribadi pun kalau misalkan ada info gitu, kadang ada laporan gitu sama tim, ini ada kayak gini. Tuh ketika kami pribadi mendengar tuh rasanya gimana ya? Hati tuh rasanya gimana ya? Langsung rasanya gimana gitu? Ya kan? Aduh, ini malah membuat kacau dakwah gitu. Iya. Itu yang kita rasakan gitu. Apalagi asatidah kita, ya kan? Guru-guru kita ini yang udah ngebangun dakwah salaf bisa berkembang gitu. Ternyata dikarenakan beberapa oknum, ya kan? Malah mencemarkan nama baik dakwah, dan ini suatu hal yang keliru. Maka oleh karenanya bagi teman-teman yang memiliki akun dakwah, lebih baik pelajari dulu terlebih dahulu yang namanya fiqhud dakwah. Fikih berdakwah itu bagaimana? Itu perlu dipelajari. Karena kadang kita itu semangat berdakwah tanpa dilandasi
ilmu fikih dakwah. Walaupun dia memiliki ilmunya, ya kita katakan dia memiliki ilmu fikih, ilmu akidah dan sebagainya. Tapi fikih dakwah ini penting ketika kita terjun ke masyarakat gitu, Pak. Ya kan? Bahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau ingin diutus oleh Rasulullah ke Yaman untuk berdakwah, Rasulullah ngajarin beliau fikih dakwah gitu loh. Ya kan? Masya Allah. Innakum sata'tuna min ahlil kitab. Engkau akan bertemu dengan ahli kitab Yahudi dan Nasoro. Kemudian Rasulullah mengatakan, yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah dakwah tauhid. Ini termasuk fikih dakwah, bahwa sahabat pun belajar gitu loh fikih dakwah, apalagi kita gitu kan. Jadi semangat berdakwah saja itu tidak cukup gitu loh. Bagi kita yang mungkin ya yang jago editing dan sebagainya itu tidak cukup ya, tidak cukup. Sebagus apapun poster yang antum buat, tanpa adanya ilmu ini itu sangat berbahaya gitu loh. Apalagi membenturkan satu sama lain ya. Itu sangat berbahaya. Ya, lebih baik kita sampaikan fokus dengan ilmu. Udah. Ya, jangan kita sebutkan individual orang ya. Dan ini yang pengalaman pas waktu ana di Mesir sih. Ana melihat teman-teman yang orang Mesir asli gitu kan, yang salafiyin. Gimana mereka tuh sibuk benar-benar ilmu, udah ilmu bener. Mereka nggak menyibukkan diri dengan perbedaan antara syekh ini dan syekh ini, walaupun di situ sebenarnya ada gitu, tapi mereka nggak ada gitu loh membincangkan tidak hal sibuk tersebut dalam kegaduhan. Nah, bener, itu nggak ada sama sekali. Itu aneh lihat, wah masya Allah banget. Ini yang perlu dicontoh gitu loh. Ini ibarat kalau kita katakan the realnya penuntut ilmu gitu loh. Nggak menyibukkan hal-hal yang kayak gitu. Hal-hal yang viral. Makanya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitabnya Hilyah, kan di antara hal yang perlu dijauhi oleh penuntut ilmu kan tobuliyat gitu loh. Suatu perkataan atau perbuatan yang viral gitu. Nah, ini perlu sebenarnya yang kita jauhi sebenarnya, bukan malah kita terjun di situ gitu. Kan ini kebanyakan kita malah ikut nimbrung lah dan sebagainya. Pengen denger aja sebenarnya kita harus jauhin gitu loh. Kalau bisa tuh jangan sampai kita kelihatan gitu. Ya. Dan itu makanya kadang ana tuh kayak misalkan ada hal-hal yang viral tuh ana nggak tahu sendirinya, jadi ada laporan gitu dari teman-teman. Ini ada kayak gini. Waduh, jadi tahu kan. Sebenarnya pengennya nggak tahu gitu. Cuman ya kalau kulihal ya gitu. Makanya ya kami sarankan bagi teman-teman yang memegang akun dakwah, ya fokus aja kepada ilmu. Itu sih yang ana pengen sampaikan sebenarnya gitu loh. Cuman ya gitu kan, namanya juga kalau misalkan kita sampaikan tuh kadang orang menganggap wah ini kayak gini gitu kan. Iya. Nah, lebih baik kita sampaikan di sini agar sifatnya umum, ya kan? Kita tidak tidak menembakkan akun dakwah ini dan itu, enggak. Kita mengatakan akun dakwah itu alhamdulillah karena adanya juga berkat tentunya taufik dari Allah. Dari perantara akun-akun dakwah kan asatidah yang lainnya itu bisa dikenal gitu kan, dan alhamdulillah ini suatu kebaikan. Namun yang kita permasalahkan adalah segelintir oknum saja gitu kan, yang menjadikan dakwah ini tercemar gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan bersama gitu ketika kita membuat akun dakwah ya. Yang tanda kutip akun dakwah gitu kan. Dakwah dan sebagainya. Oh, Masya Allah ya. Ini faedah luar biasa. Mungkin bisa dikategorikan ini termasuk anjuran untuk dalam bentuk fikih bersosial media. Untuk teman-teman juga yang ingin tahu lebih dalam tuh bisa download e-booknya ya, karangan Ustadz Firanda, Dr. Firanda Dirja Bidullah. Ya, itu juga panduan bagaimana bersosial media secara umum, fikih bagaimana seorang muslim secara umum itu bisa bersosial media dengan baik, dengan akhlak-akhlaknya. Karena ya tadi itu bahkan bukan cuma akun dakwah yang harus memperhatikannya, tapi secara umum. Tapi ya untuk akun dakwah tadi yang harus diperhatikan, intinya ketika memang kita itu ingin memposting sesuatu yang di dalamnya ada syiar Islam ya, ada sesuatu yang ingin kita bagikan, itu perhatikan niatnya, kemudian perhatikan caranya, ya kan, kemudian akhlaknya dijaga, kemudian hindari hal-hal yang berbau kegaduhan dan keributan ya. Dan segala keviralan di media sosial, apalagi kalau memang maksudnya hanya untuk menyerang atau menyudutkan,
bukan untuk mungkin misalnya menyadarkan akan sebuah kekeliruan gitu. Gitu kan. Karena ada mungkin beberapa hal yang memang sesuatu yang terlalu gaduh juga, dan orang-orang itu abu-abu di situ, ya ada beberapa mungkin asatid dan tokoh yang memang ikut bersuara untuk menghilangkan keabu-abuan itu, dan itu baik ya. Tapi kalau memang hanya untuk menambah pembicaraan yang istilahnya menambah kegaduhan, itu yang mungkin kurang baik dan sangat-sangat harus dihindari memang. Dan ya itu hal-hal yang harus diperhatikan, hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum kita istilahnya bukan cuma jadi akun dakwah, tapi menjadi orang yang bersosial media. Dan di dalam bersosial media kita mungkin sesekali atau secara intensif memposting atau membagikan konten-konten yang ada syiar Islam dan dakwah di dalamnya. Begitu ya kurang lebih. Nah, Ana sebetulnya mau tanya sedikit nih. Tadi kan antum mungkin sudah menjelaskan istilahnya apa ya, ghoyah atau tujuan yang antum harapkan dari si mustami. Itu kan dari orang yang ingin nge-share, ya kan? Dari orang yang ingin nge-share, kemudian antum berbagi nih, kira-kira bekalnya ini. Apa sih sebetulnya biasanya yang antum harapkan atau harapan antum terhadap dari konten dakwah antum tuh, goals yang ingin dicapai? Tadi kan misalnya konten terjemah kajian Masya ini untuk mengenalkan, kemudian selain mengenalkan tentu ingin di dalamnya, ketika di dalamnya ada nasihat, ingin nasihat ini tersampaikan pastinya, atau ingin adanya istilahnya misalnya berbagi ibroh, pelajaran-pelajaran yang bisa dibagikan, ingin pelajaran itu tersampaikan, gitu. Beristifadah ya, berbagi faidah gitu. Jadi kan goyahnya berarti ingin bagaimana sih mustami ini, orang yang menyimak, orang yang melihat konten kita itu mendapatkan faidah. Nah kalau tilawah nih, ini goyah yang antum harapkan dari orang yang menyimak tilawah antum nih gimana gitu? Apa yang kira-kira tuh sekiranya tuh bisa berbuah kebaikan untuk antum, dan memang itu yang jadi tujuan antum, itu yang dari dasar antum. Karena ini yang harus kita juga persiapkan nih, terutama khusus spesifik yang misalnya berdakwah lewat tilawah nih. Apakah nilai dakwah itu apakah emang untuk taklim kah atau untuk apa ya, itu mungkin bisa di sharing coba Pak Fadhil. Yang pertama kan itu kita mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 2 kan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajadat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya di antara profil orang yang beriman, ketika disebutkan nama Allah, hati mereka itu bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka keimanan mereka itu bertambah. Ini di antara profil orang yang beriman. Nah, kemudian di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan ya, wa idza quri'a 'alaikum wa idza quri'a Qur'ana fastami'u lah. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah. Wa ansitu la'allakum turhamun, dan diam agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah goals kenapa kita men-share tilawah-tilawah potongan ayat. La'allakum turhamun, agar dirahmati, agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh tidak hanya sebatas kita membaca buat diri kita sendiri, tapi apa? Tapi kita juga memperdengarkan orang lain. Agar apa? Itu tadi, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal tadi, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan. Dan inilah goalsnya gitu. Ini tujuan kenapa kami men-share video-video tilawah atau potongan-potongan ayat, yaitu agar mustami, orang yang mendengarkan itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar keimanan mereka bertambah lagi gitu. Ya. Dan adapun tentang masalah niat kita yang membaca, itu kembali kepada kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memperbaiki dan sebagainya. Adapun bisikan syaitan itu pasti ada. Itu pasti ada. Bohong kalau misalkan nggak ada, itu bohong. Itu pasti ada gitu kan. Ya kan? Masalah tentang dipuji, ya kan? Kemudian menjadi sorotan dan sebagainya gitu kan. Kita saja yang padahal nggak show off, maksudnya tidak menampakkan diri saja, ya kan? Itu sudah
ibarat fitnah tuh ada gitu loh, celah fitnah tuh ada gitu. Dan ini waliyadzubillah yang kita berlindung dari fitnah tersebut, ya kan? Seperti ini aja ada gitu. Ya, maka syaitan itu senantiasa membisiki atau senantiasa mengiming-imingi gitu kan. Itu loh, ente dipuji sama fulan atau fulanah dan sebagainya. Dan ketika kita mendengar hal tersebut, ya bagi kita yang men-share tersebut, yang hendaknya kita ta'awudz, beristiadah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Dan diantaranya, dan ini mungkin doa yang perlu kita hafal bersama, ya, yang mana doanya diantaranya adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Karena sekali lagi hal ini terkait dengan kesyirikan, ya kan? Riya itu berhubungan dengan kesyirikan, yaitu syirku al-khafi, syirik yang samar, ya kan? Yang mana dalam doa ini terkandung, ya Allah, aku berlindung kepadamu terhadap dosa kesyirikan yang kami ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak kami ketahui. Yaitu apa? Yaitu tadi syirkul khafi. Syirik yang samar ini yaitu riya atau sum'ah. Ini terkadang kita nggak sadar kalau kita tuh lagi sum'ah, atau kita tuh nggak sadar kalau kita tuh lagi riya gitu loh. Oleh karenanya ketika kita ada perasaan hal demikian, nah itu kita cepat-cepat berdoa tuh. Dan ini diantara nasihat yang disampaikan oleh Syekh Adil Al-Mutairat, ya, ketika bisikan-bisikan riya itu ada gitu kan, cepat buru-buru untuk membaca ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan ini perlu kita baca, ya kan? Karena dari kita nggak bisa selamat yang namanya kesyirikan, ya kan? Nggak ada yang bisa menjamin dirinya itu mati bertauhid, gitu loh. Nggak ada yang menjamin kalau kita tuh besok mati dalam keadaan muslim dan sebagainya, nggak ada. Maka kita senantiasa berdoa, ya kan? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya kan? Dan yang sebagainya itu doa-doa yang ma'thur yang ada dari Nabi SAW yang diajarkan kepada kita, dan itu adalah hal yang perlu kita perhatikan, berdoa, senantiasa beristiadah dan lain sebagainya. Oleh karenanya kalau dikatakan bohong kalau misalkan nggak ada bisikan syaitan tentang masalah riya dan sebagainya, ada, itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Dan bagaimana kita menyikapi itu saja, ya kan? Nah, itu mungkin sebagaimana yang antum tadi sebutkan, apa goalsnya untuk masalah mustami ini mendengarkannya itu tadi, ya kan? La'allakum turhamun, agar mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan iman mereka bisa bertambah. Itulah tujuannya. Ya, dan tentunya yang pertama adalah kita mengharapkan wajah Allah. Kita mengharapkan wajah Allah. Sekarang setiap bacaan yang kita baca, satu hurufnya kita mendapatkan 10 pahala. Dan itu yang perlu kita niatkan yang pertama kali, ya kan? Sebelum kita men-share dan lain sebagainya, niatkan bahwa apa yang kita baca ini bisa menyentuh hati orang-orang yang mendengarkannya. Karena mendengarkan Al-Quran itu, yang mendengarkan Al-Quran itu nggak hanya orang muslim gitu loh. Iya kan? Bisa saja tilawah yang kita share gitu kan, ternyata ada orang non muslim, ya kan, ada orang kafir yang mendengarkan, dia tersentuh, ya kan, lalu dia ingin lebih mengetahui akan Al-Quran, dia pelajari dan sebagainya. Disebabkan apa? Tilawah. Ini adalah salah satu wasilah, ya kan, wasilah hidayah, ya kan. Oleh karena tadi kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang beriman itu bertambah imannya kalau misalkan mendengarkan bacaan Al-Quran. Gak hanya sebatas kita baca sendiri, enggak, tapi kita juga perlu mendengarkan bacaan orang lain gitu, seperti itu. Allahu a'lam. Masya Allah, ya. Mungkin boleh ditambahkan misalnya, apakah goalsnya juga termasuk dari seperti nama akun yang antum cantumkan itu, yaitu tadabbur dengan ayat, dengan pesan-pesan yang ada dalam ayat yang antum baca? Nah, apakah maksudnya ya apa? Oh, tentunya. Ya. Masya Allah. Ya. Kenapa? Atau oleh karenanya, karena sebagian orang menganggap belajar tahsin dan sebagainya. Kalau belajar tahsin dan sebagainya, kan banyak tuh yang DM gitu kan, buka kelas tahsin dan sebagainya. Kalau misalkan ingin kelas tahsin dan sebagainya, itu kepada ahlinya,
Kenapa kami membuat nama akun tersebut tadabbur Quran? Ini fungsinya tadabbur, ya kan? Tadabbur maksudnya apa? Menghayati, gitu loh. Karena ini di antara tujuan Allah turunkan Alkitab, yaitu Al-Quran kan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih, ya kan, agar ditadaburi ayatnya, gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar dibaca, didengar dan sebagainya, enggak, lihat dabbaru ayatih, agar ditadaburi, agar dihayati, agar dipelajari ayat-ayatnya. Jadi makanya di antara suatu kesalahan juga kita mungkin, dan ini suatu musibah ya, yang yang menimpa pemuda, ya kan, dan ini ya kita kita apresiasi semangat mereka tentang masalah mempelajari irama dan sebagainya, maksudnya mempelajari irama bacaan Al-Quran dan sebagainya. Dan ini sekali lagi bukan tujuan dari Al-Quran diturunkan, gitu kan. Kita lebih baik kita nasihatkan seperti itu ya. Kalau misalkan seandainya kita sibuk hal tersebut, gitu kan, sibuk tentang masalah irama ini dan sebagainya, kita mempelajari hal tersebut sampai lupa kita mentadaburi atau tujuan dari Al-Quran yang diturunkan, ini yang menjadi musibah, iya kan? Ini yang menjadi musibah, yang seharusnya Al-Quran itu ditadaburi dan sebagainya, tapi malah dijadikan indah-indahan dan sebagainya. Dan ini suatu kekeliruan juga, gitu kan, yang harus kita perhatikan. Masya Allah. Tapi berarti ya ini kayak misalnya selain tujuan tadabbur juga mungkin berarti ada di antara masyaikh atau di antara orang-orang yang memang membaca Al-Quran dan mungkin rekaman Al-Qurannya dipublikasikan mungkin sejak dulu ya, sebelum adanya internet, bisa jadi ada tujuan ta'lim juga di situ ya. Ada tujuan ta'lim, yaitu bagaimana ayat ini dibaca, bagaimana ayat ini perdengarkan kepada orang dengan bacaan yang seperti ini loh, dengan bacaan yang seperti ini. Walaupun kembali lagi mungkin kapabilitas kita dalam keilmuan, misalnya secara diroyah, dalam tahsin, tajwid dan lain sebagainya mungkin berbeda-beda kan. Jadi mungkin kalau memang kita diminta untuk secara spesifik ana ngajar tahsin dan lain sebagainya, ya itu mungkin beda-beda ya. Ada yang memang bersedia, ada yang memang bahkan bertujuan ke sana selain untuk tadabbur tapi untuk juga ta'lim. Ada yang ya mungkin tidak merasa ya belum lah, atau mungkin tidak membidangi secara maksimal, jadi sebatas untuk tadabbur saja misalnya. Masya Allah. Ya alhamdulillah, anak cukup terbuka ya, ini dengan banyaknya sharing dengan antum ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan katsiran atas segala sharingnya, Masya Allah. Ini faedah luar biasa untuk Anda pribadi ya. Semoga ini juga bisa jadi bekal atau dasar untuk teman-teman yang ada di sosial media yang memang berkegiatan dengan hal yang sama, atau mungkin ya minimal teman-teman yang seorang muslim yang ingin juga mensyiarkan Islam di sosial media, mensyiarkan dakwah, membantu memposting atau merepost atau menukil ayat-ayat yang dibaca, ayat-ayat yang disampaikan, atau mungkin kajian-kajian, potongan-potongan nasihat dan lain sebagainya ya. Ini semoga apa yang kita bicarakan, obrolan kita ini bisa jadi bahan bahan salah satu sedikit dari bekal yang ada, yang mungkin banyak disampaikan oleh asatidz yang lebih kapabel dalam bidang ini. Ya contohnya tadi ya, kalau memang teman-teman ingin merujuk lebih banyak tentang bagaimana berfikih dalam sosial media, yaitu ya bisa download e-booknya Ustadz Dr. Firanda Andir Hafidhullah Ta'ala. Beliau Masya Allah memaparkan dengan cukup luar biasa ya tentang adab bermedsos, ataupun juga mungkin bisa juga menyimak banyak nasihat-nasihat asatidz tentang ya bagaimana media sosial ini. Ada juga kajian dari Ustadz Syafiq Basalamah juga, beliau juga membahas tentang dosa-dosa terselubung di media sosial dan di internet. Nah, ini juga itu juga cukup bagus untuk dasar kita berinternet, karena ya kembali lagi ya, ini kehidupan dunia maya itu layaknya kehidupan dunia nyata, yang mana ketika memang ada dosa di situ, ada keburukan di situ ya dosanya tidak jadi online ya gitu, tetap dosanya dosa yang terjadi pada kita, keburukannya dampaknya bisa berdampak langsung pada diri kita sebagai seorang muslim. Wallahu taala alam. Sekali lagi jazakumullah khairan atas sharingnya Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Semoga apabila ada salah kata ya mohon maaf kawan-kawan di sini. Ya semoga semua yang
telah tersampaikan bisa menjadi faidah ya. Karena sekali lagi faidah juga tidak bisa kami klaim ini pasti berfaidah, tapi kami selalu harapkan bahwa apa yang kami bagikan dan apa yang kami sampaikan bisa menjadi itu bisa bernilai faidah bagi siapapun yang menyimak. Baik, saya Arif Rahman dari Kairo Bersuara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.